Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dinamika politik menjelang Pilpres 2024, kalau Anda cermati itu ini semakin menarik. Kemungkinan besar Pilpres 2024 ini hanya akan diikuti oleh dua pasang capres-cawapres saja dan Pilpres akan berlangsung dalam satu putaran. Jika hal itu yang terjadi, maka skenario awal yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga PDIP itu akan terwujud. Namun tentu saja tidak persis seperti skenario awal karena ada variannya. Ini karena faktor masuknya pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar sebagai salah satu kandidat. Sejak awal Jokowi menginginkan Pilpres hanya diikuti oleh dua pasang calon saja. Sikap yang sama itu juga dinyatakan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto agar Pilpres hanya diikuti dua pasang calon saja. Tapi pada waktu itu mereka ini punya argumen yang berbeda, begitu ya. Sementara kalau Presiden Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan pernyataan itu secara terbuka. Tapi dari bocoran-bocoran kita tahu bahwa Presiden Jokowi menginginkan hanya dua pasang calon saja dan dua pasang calon saja itu semuanya harus calon kandidat dari pemerintah gitu ya, dari orang-orang dari Presiden Jokowi. Sementara kalau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dia mengajukan argumen yang ya mungkin maksudnya sama tapi disampaikan secara berbeda. Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran. Itu kata Hasto dalam diskusi di BRIN hari Kamis tanggal 25 Agustus lalu. Pandangan ini bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerjasama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua paslon. Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, kata Hasto. Sementara tadi kalau Jokowi seperti yang saya sebutkan, ya dia ingin itu hanya all the president men, jadi orang-orang Presiden Jokowi saja. Seperti kita ketahui, Jokowi saat itu kan mendorong Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan membentuk koalisi Indonesia Bersatu yang sebenarnya semula itu disiapkan untuk skocinya kalau Pak Jokowi bisa memperpanjang masa jabatannya. Tetapi kemudian setelah itu tidak mungkin, dipersiapkan untuk mengusung Ganjar. Ini yang pada waktu itu disiapkan sebagai proksi dari Pak Jokowi. Dan kubu lainnya itu adalah koalisi pendukung Prabowo. Embrionya itu adalah Gerindra yang berkoalisi dengan PKB dan yang mereka juga membentuk koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR ya. Sementara peluang Anies untuk maju Pilpres itu coba ditutup dengan kemungkinan menjadikan Anies tersangka dalam dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Dan juga ada skenario lain disiapkan dengan cara membajak Partai Demokrat yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Muldoko. Namun skenario Jokowi berantakan di tengah jalan ini dimulai ketika Surya Paloh yang notabene merupakan ketua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Nasdem, tiba-tiba mendeklarasikan Anies. Ini di tengah santernya Anies mau ditersangkakan oleh KPK dan ini dianggap merupakan satu operasi politik, proses intercept itu mematahkan niat atau rencana dari KPK untuk mentersangkakan Anies. Sementara Ganjar Pranowo akhirnya malah dideklarasikan oleh PDIP, oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden dari PDIP. Di take over oleh Ibu Megawati dari tangan Jokowi. Jokowi kemudian beralih, dia kemudian menginisiasi pembentukan koalisi besar untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Bukan lagi Ganjar Pranowo seperti semula ya. Sesungguhnya skenario Jokowi membentuk koalisi besar itu relatif sudah terbentuk walaupun akhirnya kemudian P3 lebih dulu menyeberang ke PDIP dengan mengusung Ganjar Pranowo bersama dengan PDIP. PAN dan Golkar kemudian bergabung mendukung Prabowo dan kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu diubah namanya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Persis seperti namanya kabinet dari Jokowi. Namun tiba-tiba saja PKB itu membelot dan bergabung dengan Anies Baswedan. Kemudian Muhaimin ini yang secara mengejutkan mendapat posisi sebagai bakal calon wakil presiden. Posisi yang selama ini tidak diberikan oleh Prabowo, tidak kunjung diberikan tepatnya oleh Prabowo kepada Muhaimin, kendati PKB itu telah berkoalisi dengan Partai Gerindra selama 1 tahun.
Dan seperti sama-sama kita ketahui, kemudian membelotnya PKB dan Caimin ke koalisi perubahan membuat Demokrat yang lebih dulu bergabung itu hengkang dan kemudian sekarang bergabung ke Prabowo dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau kita lihat dari peta yang terakhir ini, peta saat ini memang sudah terbentuk 3 poros pasangan Capres dan Cawapres. Prabowo itu didukung oleh koalisi terbesar, yakni di situ ada Partai Gerindra, ada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan belakangan bergabung Demokrat. Sementara pasangan Anies Caimin itu sekarang tinggal didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB setelah Demokrat hengkang ke kubunya Prabowo. Sementara ironisnya Ganjar yang diusung oleh PDIP sebagai pemilik kursi terbesar di DPR justru sekarang diusung oleh koalisi paling kecil jumlah kursinya di DPR karena hanya diusung oleh PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. Kendati sudah memenuhi syarat, tiket sudah di tangan, nampaknya Ganjar maupun Prabowo Subianto itu sekarang ini sedang kesulitan mencari siapa yang akan digandeng menjadi calon wakil presidennya. Masing-masing punya kerumitan tersendiri. Prabowo ini kalkulasinya rumit karena untuk menentukan apakah dia akan memilih ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto atau Erick Thohir yang didukung oleh PAN sebagai calon wakil presidennya. Sebenarnya problem Prabowo itu terselesaikan seandainya kemudian Jokowi itu mendorong Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi itu nggak akan rumit dan saya kira mau tidak mau nanti Golkar maupun PAN akan menerima begitu saja. Tapi kalau kemudian Gibran batal, ini cukup rumit loh bagi Pak Prabowo untuk memilih antara Erlangga Hartarto atau Erick Thohir. Sementara Demokrat setelah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju tidak lagi menuntut posisi calon wakil presiden seperti saat berada di Koalisi Perubahan. Nah tadi kalau Prabowo misalnya memilih Erick Thohir sebagaimana diinginkan oleh Pak Jokowi, maka ada kemungkinan itu Golkar mengikuti jejak PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju. Sebaliknya jika memilih Erlangga Hartarto, elektabilitasnya juga tidak cukup kuat. Nah, bagaimana dengan Ganjar? Ganjar kesulitannya adalah mencari calon wakil presiden dan memperluas basis suaranya. Karena praktis sekarang ini Ganjar, kalau tanpa dukungan dari Presiden Jokowi, dia hanya mengandalkan suara dari PDIP dan P3. Ini suaranya P3 pun tidak cukup signifikan. Semula kan P3 ini menyodorkan nama Sandiaga Uno. Ini kader Partai Gerindra yang nyebrang ke P3. Namun Sandi tampaknya ditolak dan kalau toh misalnya katakanlah Sandi yang dipilih itu basis suaranya tidak akan cukup mendongkrak perolehan suara Ganjar Pranowo. Semula PDIP itu sudah mendekati mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga opsinya antara lain itu Agus Harimurti Yudhoyono bila Demokrat kemudian memutuskan bergabung dengan PDIP. Ridwan Kamil sudah bertemu dengan Megawati, namun kelihatannya itu batal karena dia tidak mungkin diusung karena dia sekarang ini sudah menjadi kader Golkar dan oleh Golkar dia diproyeksikan kembali menjadi Gubernur Jawa Barat atau menjadi Gubernur DKI Jakarta. AHY meskipun peluangnya kecil untuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar, tapi sekarang ini menjadi tidak mungkin karena Demokrat juga sudah bergabung ke Prabowo Subianto. Satu figur lagi yang coba didekati itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Ini kelihatannya mereka berharap untuk mendulang suara dari kalangan Nahdliyin. Karena bagaimanapun juga Mahfud MD ini adalah basisnya NU. Tapi kalau untuk berebut suara Nahdliyin dan berhadapan dengan Caimin, saya kira tidak cukup signifikan ya suara yang akan diperoleh oleh Mahfud MD. Jadi ya sampai sekarang itu masih bingung Ganjar siapa yang akan diusung menjadi calon wakil presidennya. Nah, di tengah-tengah kerumitan Prabowo maupun Ganjar untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang akan diusungnya itu, yang akan digandengnya, muncul gagasan agar memasangkan Ganjar sebagai calon wakil presiden dari Prabowo. Usulan itu awalnya datang dari Projo Bali dan kemudian sehari kemudian diikuti oleh Projo dari NTB. Jangan lupa Projo ini adalah relawan dari Pak Jokowi, ya pro Jokowi. Opsi ini sesungguhnya kan untuk memasangkan Ganjar dengan Prabowo itu pernah disodorkan oleh Presiden Jokowi ketika dia bersama dengan Menhan Prabowo dan Gubernur Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja dan panen padi di Kebumen, Jawa Tengah. Itu berlangsung bulan Maret ya. Anda mungkin masih ingat foto mereka
bertiga bersama di situ. Dan padahal di situ kan sebenarnya ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tapi rupanya ini diatur sedemikian rupa supaya muncul fotonya cuma bertiga, Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Nah, saat itu dikabarkan bahwa Jokowi itu sudah menawarkan kepada Prabowo dan Ganjar untuk mereka berpasangan saja, dan tapi siapa yang menjadi calon wakil presiden dan siapa yang jadi calon presidennya itu diserahkan kepada mereka. Tapi kelihatannya waktu itu gagasan itu tidak diterima oleh kedua belah pihak. Nah, kalau sekarang muncul lagi gagasan itu, ya sesungguhnya ini merupakan skenario Jokowi yang sudah ada modifikasi, ya sudah dimodifikasi. Berbeda dengan skenario awal Jokowi, dua pasang calon itu hanya Ganjar dan Prabowo, dan waktu itu yang diutamakan adalah Ganjar, dan kemudian Anies itu tidak masuk dalam Pilpres, dalam kandidat sebagai Pilpres 2024. Maka bila Pilpres kali ini benar-benar hanya diikuti dua pasang calon, maka dua pasang calon tersebut adalah yang pertama pasangan Anies Caimin yang sekarang sudah dapat tiket, sementara pasangan kedua adalah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, atau jangan-jangan bukan Prabowo Ganjar tapi Prabowo Puan. Itu sangat mungkin saja terjadi. Bila itu terwujud, maka skenario Pilpres hanya satu putaran benar-benar akan terjadi, dan peluang calon presiden yang diinginkan Jokowi, Prabowo Ganjar, atau Ganjar Prabowo, atau katakanlah Prabowo Puan, ya, untuk menang satu putaran itu sangat besar. Ya, bagaimana ini koalisinya paling besar dan kemudian didukung oleh Presiden Jokowi. Ya, ini Jokowi kan sebagai presiden dia bisa all out mengerahkan seluruh instrumen kekuasaannya di pemerintahan. Menariknya pada tanggal 12 September lalu, Komisi 2 DPR RI itu sudah menyetujui keputusan pemerintah hanya menyediakan anggaran Pilpres untuk satu putaran. Apakah itu bagian dari skenario besar mendorong satu putaran atau hanya kebetulan? Nah, bagaimana respon atas usulan tersebut agar Ganjar bergabung dengan Prabowo? Kepada media, Ganjar menyatakan opsi tersebut bisa saja terwujud selama proses pendaftaran capres belum dilakukan. Kalau politik itu sebelum ditetapkan KPU, semua peluang bisa terjadi, kata Ganjar usai mengikuti rapat tim pemenangan nasional di Gedung HIN Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat hari Rabu tanggal 20 September 2023. Bagaimana dengan respon dari PDIP? Nah, ini datang dari Puan Maharani. Kata dia, dinamika politik selalu memungkinkan semua skenario bisa terwujud. Namun dia meminta publik untuk melihat saja dinamika politik yang akan berkembang selama 1 bulan ke depan hingga pendaftaran calon presiden di KPU. Ya, kita lihat bagaimana dinamika selama 1 bulan ini, apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi. Kan semua partai punya kalkulasi, kata Puan di Kompleks Parlemen hari ini, hari Kamis 21 September 2023. Namun begitu, Puan mengaku pihaknya terbuka soal peluang komunikasi antara PDIP dan Gerindra. Dan kata Puan, dia itu memiliki komunikasi yang baik dengan sejumlah politikus di Partai Gerindra termasuk Prabowo Subianto. Bisa aja saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU, dan apakah ada kemungkinan? Ya mungkin saja. Dinamika politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi, kata Puan. Bagaimana dengan Gerindra? Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku dia belum memikirkan untuk memasangkan Prabowo dengan Ganjar. Namun, kata dia, peta politik yang dinamis membuat segala kemungkinan bisa saja terrealisasi. Berarti begitu, Dasko menyatakan partainya bersama Koalisi Indonesia Maju itu sekarang berfokus pada pemenangan saja, belum berfokus siapa cawapres pendampingnya. Jadi mereka ini sekarang konsentrasi menyusun agenda kerja untuk menghadapi kontestasi politik. Jadi kalau melihat dinamika politik saat ini, semuanya masih akan sangat mungkin terjadi. Apakah 2 pasang calon atau tetap 3 pasang calon? Yang saya kira agak sulit terwujud adalah 4 pasang calon. Bisa sih terwujud, tapi saya kira itu terlalu dipaksakan, ya. Namun sekali lagi, kalau melihat dinamika politik, semuanya sangat mungkin terjadi. Jauh sebelum pelaksanaan proses Pilpres, sulit membayangkan Anies Baswedan dapat tiket maju Pilpres. Sampai-sampai ada seorang pollster itu yang berani bertaruh satu buah mobil Alphard, Anies dipastikan tidak akan dapat tiket, gitu ya. Namun ternyata sekarang Anies itu malah menjadi bakal calon presiden yang pertama mendapatkan tiket. Dan yang bikin kita sampai sekarang masih geleng-geleng kepala, kok akhirnya berpasangan dengan Caimin bukan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi begitulah politik Indonesia saat ini. Semuanya masih sangat mungkin. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.